Aku hidup lagi. Aku Rizky Pratama. Aku kembali ke masa itu. Preman desa Andi Saputra pakai kontrak ganda untuk sewa tanah rumahku. Waktu itu preman desa Andi Saputra pakai kontrak ganda untuk bayar utang, kakek. Dan sewa tanah rumahku. Andy, dasar si brengsek. Bukan cuma tak bayar sepeser pun. Malah memukul orang tua. Bahkan membuat ayahku berutang besar. Kau! Ayahku karena emosi, serangan asma, dan tewas. Mati. Ayah dan ibu sangat cinta. Setelah ayah meninggal, Dasar si brengsek tak punya hati. Ibu meminum banyak racun. Ikut ayah pergi. Saat aku sampai di rumah, tinggal 2. Mayat dingin. Ibumu mati. Ayahmu juga mati. Dan senyum lelucon Andi. Ibumu mati. Ayahmu juga mati. Semua mati. Semua mati. Dasar brengsek. Andy, dasar brengsek. Aku dalam keputusasaan dan amarah. Serangan jantung. Hentikan napas. Terbuka lagi mataku. Aku kembali ke hari kontrak ganda ditandatangani. tentu saja aku setuju. Kalau tidak, bagaimana drama ini berlanjut? Andy, kau bunuh keluargaku. Habisi semua. Kau harus siap terima balasanku. Kak Andi? Tanda tangan. Kok nggak tanda tangan? Pantas saja dari desa kita. Mahasiswa kedua. Memang jeli. Nih, tanda tangani ini. Kamu akan jadi orang pertama di desa kita yang punya 2 miliar. Hah? Ayah, kontraknya belum dibaca. TTD ini nggak bisa asal teken. Kenapa bro? Kita kan sudah bertetangga bertahun-tahun. Masa aku mau celakain kamu? Paman, ini kan seperti rezeki turun dari langit. Untung besar, waktunya terbatas. Warga desa kita sudah teken semua. Cuma tinggal keluarga kalian. Kalau kalian sampai melewatkan kesempatan ini, kalian akan jadi penjahat seluruh desa. Rezeki turun dari langit. Harus lihat isinya apa. Kalau besi, bisa hancur kita. Nanti kita yang rugi. Waktu teken kontrak terakhir, jelas-jelas janjinya sewa lahan 400 juta. Tapi keesokan harinya malah jadi pinjaman. Bunga setahun 240 juta. Lahan kita juga direbut. Orang tua tak punya tempat tinggal. Dan warga desa brengsek itu malah salahkan keluarga saya. Kasihan orang tua saya, dipaksa mati oleh mereka. Kali ini, kalian para bajingan ini, tunggu saja akibatnya. Nih. Kak Andy, Kak, di halaman terakhir kontrak sewa ini, kok ada kontrak pinjaman? Kak Andy, jangan-jangan kamu mau mainin kita pakai kontrak ganda ya? Kontrak ganda apaan? Ngerti apa kamu? Ini kontrak dari pengacara profesional. Pinjaman ini untuk optimalkan pajak. Kalau enggak, kalian bisa rugi ratusan juta. Kalian rela? Jelas-jelas saja, tapi penuh jebakan. Optimalkan pajak? Itu illegal. Kontrak ini nggak bisa teken. Aduh bro, aku ini demi kalian juga. Paman, Bibi, kalian harus pikirkan baik-baik. 2 miliar bukan uang sedikit. Lahan kita yang payah itu, jangan bilang 40 tahun. Bahkan 500 tahun pun gak akan seharga 2 miliar. Pinjaman ini cuma untuk optimalkan pajak. Kalian gak perlu pinjam uang. Takut apa sih? Baru kuliah, sudah sombong. Orang kaya raya, mau curi uangmu, lucu. Andy! Aku tahu mereka susah dilayani. Nah, kakak bawa orang untuk membantumu.
Hari ini, orang tua Pratama harus teken. Sini. Pantas saja, anak desa kita yang pertama kuliah. Pengalaman luas, kerjanya langsung. Kak Fajar, kamu juga tahu, proyekku ini selalu untuk seluruh desa. Kalau kurang satu tanda tangan, proyeknya gugur. Demi kalian, untuk 2 miliar yang akan didapat, tolong bujuk mereka. Ngapain bengong? Teken! Kenapa? Kamu mau jadi penjahat seluruh desa? Ini 2 miliar per keluarga. Kalau sampai gagal, apa kalian sanggup bayar? Buka mata kalian yang buta. Lihat baik-baik. Sewa setahun cuma Rp1.000. 2 miliar itu pinjaman. Nanti tanah rumah kalian disewakan 40 tahun cuma 40.000. Dan masih punya utang 2 miliar. Untung-untungan malah rugi. Nanti nyesal sudah terlambat. Nggak mungkin kan? Andi kita kan setidaknya ada ipar bos besar. Mana mungkin butuh uang segini? Pasti Rizky Pratama sengaja cari masalah. Nggak mau kita dapat uang. Makanya dia ngomong gitu. Rizky Pratama ini benar-benar brengsek. Kamu ini mau tipu kita semua ya? Sama-sama mahasiswa, kok anak ini tega banget sih? Hampir saja dibilang yang sebenarnya. Untung orang bodoh ini nggak percaya. Kayaknya aku harus lebih cepat, biar mereka nggak sadar. Jangan sampai merusak rencanaku. Dengar? Rizky Pratama, mulutmu itu kayak mulut pembohong. Ngomong apa sih? Gak suka kita bahagia ya? Aku bilangin ya. Uang besar ini, aku pasti dapat hari ini. Paman, sudah setua ini, kok nggak ngerti-ngerti? Nggak teken, berarti melawan seluruh desa. Halangi rezeki orang, sama saja bunuh orang tua. Kamu cari masalah dengan desa. Keluarga kalian nggak akan hidup tenang. Rezeki itu jangan dihalangi. Fajar, kamu bicara sama orang tuaku. Jaga mulutmu. Aku lagi bantu kamu. Nanti kalau proyeknya bermasalah, uangmu habis, malah jadi banyak utang. Lalu datang cari aku. Aku nggak akan tanggung jawab. Kamu yang pecundang! Dasar si imut! Omonganmu lebih parah dari kentut! Aku bilangin ya, kalaupun aku rugi, aku terima. Cepat teken, rugi pun terima. Oke, ku kabulkan. Jadi, orang bodoh tak bisa dibujuk. Kalian Dasar. Kak Fajah, jangan gegabah. Karena Bro Rizky tak percaya aku, ya sudah, proyek ini batal. Apa? 2 miliar. Nggak mau. Enggak, aku nggak setuju. 2 miliar ini, kenapa nggak mau? Ini... mau. Uang ini kita mau. Siapa yang nggak mau, berarti melawan aku. Akan kuhabisi dia. Tengah nggak? Rizky Pratama, Andi mau pergi. Kalau nggak teken sekarang, berarti melawan seluruh desa. Setiap keluarga dapat 2 miliar. Kamu yang bayar semua. Fajar, benar. Perjanjian apaan? Kita ini, dari kecil kita sudah bersama-bersama. Masa Andi bohongin kita? Itu kan 2 miliar. Jangan karena kamu, uangnya hilang. Jadi, tanah di belakang bukit ini cuma menganggur. Setahun 50 juta. Lebih banyak dari gaji kerja kan? Seumur hidupku. Belum pernah lihat 2 miliar. Uang ini kita mau. Rizky Pratama, cepat teken. Sudahlah, makasih niat baiknya. Kita nggak boleh memaksa. Nah, Bro Rizky nggak mau teken. Kalau gitu, tunggu proyek berikutnya. Jangan, proyek berikutnya apaan? Proyek ini aja, Rizky Pratama. Hari ini, kamu harus teken. Nggak teken, tetap harus teken. Pak Pratama, lihat anakmu mau apa? Kita sudah miskin setengah hidup. Sekarang baru bisa hidup enak. Anakmu ini, dia sengaja membuat kita susah kan? Benar. Dasar si imut tak punya hati. Orang sepertimu harus kena azab. Dicolok petir. Kalau teken karena dipaksa, perjanjiannya tak sah. Andi, kamu senang terlalu dini. Selanjutnya, pertunjukannya dimulai. Mau aku teken? Boleh. Tapi aku punya satu syarat.
permintaan. Katakan. Aku minta kau jelaskan di depan semua orang. 2 miliar ini hanya untuk optimalkan pajak dengan kontrak palsu. Sebenarnya tidak ada. 2 miliar itu adalah sewa tanah selama 40 tahun. Kau bersumpah ke langit. Kukira bakal ada omongan hebat, ternyata cuma ini, cuma bersumpah. Kalau sumpah itu ampuh, pria yang selingkuh pasti mati semua. Oke, karena Bro Rizky sudah bilang begitu, aku, Andi Saputra, hari ini di sini, bersumpah di depan semua warga. Kontrak pinjaman 2 miliar ini cuma omong kosong, hanya untuk optimalkan pajak. Uangnya adalah sewa tanah kita. Bro, oke kan? Sekarang tinggal kamu saja. Asal keluargamu teken, ini selesai. Semuanya, tunggu saja uangnya. Baik, oke. Tanda tangan ini aku teken. Aku dipaksa teken. Kalau nanti ada masalah, tanggung jawabnya ditanggung jawab kalian. Dipaksa? Cih, dasar tak tahu diuntung. Harusnya kamu berterima kasih. Kami memberimu kesempatan kaya raya. Harusnya kamu bagikan ratusan juta ke kami. Rizky Pratama. Dengan perjanjian pinjaman ini, pinjaman 2 miliarnya jadi sah. Akhirnya bisa panen. Andi Saputra. Rizky Pratama. Kau. Habislah kau. Sudah ditandatangani. Kalau gitu, kapan uangnya? Tenang saja. Setengah jam lagi, semua uangnya akan masuk ke rekening kalian. Kalau gitu, Bro Rizky, Paman, Bibi, kalian lanjut saja. Saya duluan ya. Dengar ya, Rizky Pratama, 2 miliarnya sebentar lagi masuk. Siapa yang mau? Pasti sia-sia. Orang kotor, lihat apapun jadi kotor. Kalau bukan karena kami yang suruh dia teken, dia mau dapat 2 miliar dari mana? Menurutku, nanti kamu harus beli rokok dan arak bagus, lalu berterima kasih ke kami satu persatu. Betul! Hampir saja karena kamu, 2 miliar ini hilang. Dasar pembawa sial. Melihatmu saja sudah bikin marah. Ayo pergi. Kuharap besok, setelah tahu kebenarannya, kalian masih bisa sombong seperti ini. Papa, Mama. Papa, ini tidak sesederhana itu. Dengarkan aku. Kak. Andi, ini bagus sekali. Malam ini main saja. Aku traktir. Besok pagi bawa surat utang ke desa. Tunggakan. Siap. Nak, cepat bangun. Ternyata benar katamu. Andi Saputra baru saja telepon. Katanya ada urusan penting. Dia minta kita ke gerbang desa. Ekor musangnya akhirnya terlihat. Baik, ayah dan ibu duluan. Aku segera ikut. Cepat ya. Pergi dulu. Profesor Hendra, dosen saya, sekarang bersama Pak Arif, Kepala Keamanan, di kota, sedang melakukan penyelidikan bersama. Aku harus memberitahu hal ini kepada Profesor Hendra, maka Pak Surya pasti akan ikut datang. Tapi... Profesor Hendra, saya Rizky Pratama. Saya ada urusan mendesak. Saya mau minta bantuan Anda. Saya kebetulan ada urusan di kota Anda. Kirimkan lokasinya. Saya langsung ke sana. Pak Surya,
Murid terbaik saya sedang ada masalah. Apa Anda tertarik ikut saya lihat? Langka, ada anak muda yang Anda hargai. Aku mau lihat siapa orang yang berani macam-macam sama murid Pak Hendra. Eyo, baik. Ayah, ibu. Nak, Mata ibu hari ini, mata kanannya nggak enak. Entah ada apa nanti. jangan hayal. Ayah, tenang saja. Jangan lupa, anak ayah ini kuliah apa? Aku kan jurusan hukum. Soal urusan hukum, aku jago. Mereka nggak akan bisa main-main. Kurasa Profesor Hendra sudah bawa Pak Surya sedang di jalan. Kali ini, siapapun takkan bisa sakiti orang tuaku. Aduh, anakku sudah besar. Jadi orang sukses. Benar. Sukses apanya? Mahasiswa hukum katanya. Dia kelihatan pengacara. Memang nggak akan jadi apa-apa, masih bilang sukses. Cih, Ngomongnya kok gitu? Sudahlah, biar dia ribut. Nanti, dia pasti nangis. Nangis. Yang nangis itu kamu sih. 2 miliar sudah masuk. Kalau kemarin dengerin kamu, mungkin uang ini jadi sia-sia. Coba tebak. Andy datang hari ini buat apa? masih perlu ditanya? Pasti dong, dia bawa proyek baru buat bikin kita jadi kaya. Tapi pasti nggak ikut kamu. Dasar repot. Proyek baru? Menurutku, belum tentu. Bang Andi, sudah datang. Bang Andy, kamu kesini hari ini mau bawa proyek kan? Asal bayar cukup, apapun juga kami dukung sekuat tenaga. Semua kami kerjakan. Aku kesini hari ini memang ada urusan. Tapi bukan aku yang bayar kalian. Melainkan kalian yang bayar aku. Apa? Kami bayar kamu? Andi, jangan bercanda. Bayar apa kami? Kami mana punya uang? Jangan main-main. Surat utang ini sudah tertulis jelas. 2 miliar. Kemarin sudah masuk ke rekening kalian. Kalau begitu, pilih waktu. Ya ampun. Ada apa ini? Ada apa? Andy, jangan ngawur. Kita kan sudah sepakat. Surat utang itu untuk mengoptimalkan pajak. 2 miliar itu uang sewa kami. Kamu kapan jadi utang? Betul. Semua orang dengar? Kita ini tetangga. Kamu nggak bisa ingkar janji. Betul, kami bisa buktikan. Ini jelas uang sewa, bukan utang. Kami sama sekali nggak punya utang sama kamu. Buka mata kalian. Lihat dengan mata kalian yang buta. Tanah raya kalian ini, memangnya harganya berapa? Harga pasar, 40 tahun, cuma 2 miliar. Aku si bodoh, bayar 2 miliar, sewa rumah kalian 200 juta. Siapa yang percaya? Andy, dasar si bodoh. Kamu tega tipu keluarga sendiri, bukan manusia. Dasar brengsek, dasar sialan. Ngapain ribut? Aku bisa sukses. Itu kan berkat kamu. Hah? Omong kosong. Harusnya kamu yang bantu. Hah? Omong kosong. Aku nggak tahu soal kejahatanmu. Jangan harap mengambil aku ikut. Kalian pasti lupa. Kemarin Rizky Pratama nggak mau tanda tangan. Dia satu-satunya di desa ini yang tahu kalau kontrak ini bermasalah. Sayangnya, kalian nggak percaya. Kalau bukan karena kamu, kemarin memaksa seluruh desa untuk memaksa dia tanda tangan, kontrak ini bisa berlaku. Karena kalian sudah tanda tangan, kontraknya juga berlaku. Kalian harus terima. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Si imut itu, apa yang dia pahami? Andy, Bibi melihatmu tumbuh. Waktu kecil, kamu makan di rumah Bibi. Kalau bukan Bibi, kamu sudah mati kelaparan. Kamu tahu, anak Bibi
beberapa tahun lalu meninggal kecelakaan. Suamiku juga meninggal stroke. Sekarang aku sendirian. Aku hanya mengandalkan rumah tua ini untuk berteduh dan mengandalkan lahan itu untuk tanam makanan. Kamu jangan tega pada Bibi. Enya, kita sudah sekampung bertahun-tahun. Siapa yang tak berutang budi? Kalau kalian semua balas budi dengan ini, lalu aku minta uangnya ke siapa? Hutang harus dibayar. Itu sudah pasti. 2 miliar. Pokok dan bunganya 2 miliar 240 juta. Cepat cari uangnya. Bibi. Minggir! Kalau bukan kamu yang tanda tangan kontrak kemarin, apa kita akan jadi seperti ini? Ini semua salahmu. Benar. Kalau dulu kamu tetap nggak mau tanda tangan, apa kita akan ditagih sekarang? Kerugian kita. Semua jadi tanggunganmu. Rizky Pratama, pokok dan bunganya kamu harus bayar semua. Apa katamu? Kemarin, kalian yang memaksa kami tanda tangan. Kalau enggak, kami jadi penjahat desa. Sekarang, kalian malah menyalahkan kami semua. Padahal, aku sudah bantu cari cara. Bantu kami? Jangan pura-pura. Kalau kamu punya cara, apa kamu akan tanda tangan? Benar, pokoknya mending kamu bayar 2,24 miliar untuk kami. Itu baru namanya bantu kami. Bayar, 2,24 miliar ini nggak boleh kurang sepeser pun. Dasar pengecat, dasar tak tahu diuntung. Memang sama seperti dulu, sampah. Tapi, sabar. Hutang kalian kita hitung pelan-pelan. Baik. Aku nggak peduli siapa yang bayar. Tapi satu keluarga 2,24 miliar. Jangan kurang sepeser pun. Kalau enggak, kita semua nggak akan enak. Yakin banget ya? Rizky Pratama, jangan pura-pura. Cepat bawa warga kalian cari uang sana. Profes Hendra, 10 menit lagi sampai. Kita lihat saja berapa lama kalian bisa lari. Surat utang tertulis di sini. Kalian yang tanda tangan. Pinjaman ini, kalian juga yang terima. Hutang harus dibayar. Cepat bayar. Ini perampokan. Tolong, membunuh. Masih ada keadilan enggak? Jangan teriak-teriak. Walau ada keadilan, harus ada bukti. Buktinya mana? Siapa yang bisa buktikan kalau uang ini dari aku? Bayar. Atau cepat. Jangan paksa aku. Hei, Dasar bocah. Lihat ini apa? Video. di videoin. Sini! Tadi sok hebat. Kukira kamu nggak takut apa-apa. Mau HP-nya ya? Nggak akan kami kasih. Si imut ini ternyata punya rencana lain. Gak bisa. Aku harus segera bereskan dia. Kalau kakak ipar tahu aku bikin masalah, habislah aku. Kita kan satu desa. Kenapa harus begini? Kak Rizky, kita bicara di tempat lain. Bro Rizky, orang hidup ini semua demi uang. Asal kamu gak ikut campur, uangmu gak akan kuambil sepeser pun. Heh. Mau menyuapku? Mimpi saja. Kamu keterlaluan. Gak tahu diri ya? Baik, kalau begitu, ku hancurkan HP-mu. Kita lihat buktinya apa lagi. Nya! Minggir! Andy, memukul orang, hukumanmu makin berat. Pak Surya dan Profesor Hendra sedang di jalan. Kamu, kalau menyerah sekarang, aku bisa minta keringanan. Menyerah? Mimpi! Pak Surya apaan? Dasar pecundang. Pak Surya, aku ini ayahnya Neza.
Dari kota ke desa, setengah jam cukup. Prof. Hendra dan Pak Surya seharusnya sudah tiba. Lihat sana, ada orang datang. Penyelamat, sudah datang. Kok dia? Budi Santoso, kakak ipar Andi. Dulu dia juga nggak datang. Jangan-jangan karena aku ulang hidup, jadi ada efek samping. Andi kecil. Kalian ribut apa? Anda bos Budi kan? Mobil Anda keren banget. Sini bos. Ngerokok bos. Aku nggak merokok. Katakan saja. Dia ngapain? Sampai kalian marah? Sampai begini? Wah, memang harus Bos Budi. Berpikir jernih. Nggak kayak Andi. Kami anggap dia saudara. Dia malah pakai kami buat jahat. Dia memaksa kami ke ujung tanduk. Benar, Bos. Adik ipar Anda itu benar-benar nggak tahu malu. Menipu kami sekampung. Buat kontrak licik. Betul! Sekarang malah main curang. Main macam-macam. Maksa kami bayar 2 miliar lebih. Nggak bayar, nggak akan puas. Coba pikir, di dunia ini mana ada yang begini? Betul! Untung Kak Rizky rekam video. Kalau enggak, kami nggak punya bukti. Kami bahkan nggak punya bukti. Benar kata mereka. Videonya mana? Video. Ini. Sinin! Kamu kira? Apain? Kamu tuli ya? Bos Budi mau lihat videonya. Bos Budi datang membela kita. Kamu, uang dan tanahnya akhirnya tetap jadi milik kita. Ngapain kamu tegang? Kamu imut ya. Andi Saputra itu adik iparnya. Dia bukannya bantu adik iparnya, malah bantu kita. Jangan pikirkan orang baik dengan pikiran sempit. Bos Budi nggak mungkin melakukan hal sejahat ini. Bos Budi, Anda datang membantunya, iya kan? Iya, bantuin kamu. Kamu dengar kan? Dia bantu yang benar, bukan keluarga. Cukup! Keluarkan HP-nya. Tunjukkan ke Bos Budi. Pikirkan baik-baik. Kalau HP ini dikasih ke mereka, buktinya akan jatuh ke tangan mereka. Nanti kalau mereka nggak bantu kita, 2 miliar dan tanahnya semua akan sia-sia. Jangan ngomong kosong. Kamu cuma mau pegang bukti itu sendiri, lalu cari kesempatan untuk menekan kami. Percuma saja menekan kami. Kami kan nggak punya uang. Cepat, keluarkan HP-nya. Kalian nggak akan menyesal. Nggak akan menyesal. Cepat, keluarkan HP-nya. Dasar picik. Tunggu saja azabnya. Kok belum sampai? Berapa lama lagi? Jalan depan roboh, masih 20 menit. Masih lama ya. Rizky nggak apa-apa kan? Sabar. Kalau khawatir, aku suruh orang ke sana dulu. Murid kesayanganmu nggak akan apa-apa. Pak Surya, aku terima kasih untuk Rizky. Budi Santoso itu bos besar. Kalau bisa dekat dengannya, nanti aku bisa hidup enak, punya segalanya. Budi, kamu sudah sukses sekali. Kamu kaya sekali. Uang sisa dari kamu saja cukup buat kami seumur hidup. Jangan repot-repot dengan kami. Kalau gitu, gratis saja. Lalu, ganti rugi kami 1 miliar. Cukup. Iya. Kompen psikologis. Bos Budi, Anda sangat dermawan. Pasti akan setuju, iya kan? Rizky Pratama. Boleh juga. Masih muda, sudah punya taktik licik begini. Potensial. Pujamu Syah. Aku beda dari mereka. Pak Budi, buktinya Anda sudah dapat. Sudah waktunya beri kami penjelasan, kan? Penjelasan? Bocah ini minta aku beri penjelasan. Kalau gitu, aku kasih penjelasan apa ya?
Beri uang saja. Betul! Ini uangnya untuk kalian. Ambil. Ambil, lalu kumpulkan uang. 2,24 miliar. Paham? 2,40 miliar apaan? Buktinya di tangan kakak iparmu. Masih nggak ngaku? Bukti? Maksudmu ini? Sekarang, buktinya hilang. Kamu gila! Itu satu-satunya bukti kita! Pak Budi, kamu gila ya? Aku hancurkan buktinya. Aku mainin kalian. Rizky, buktinya hilang gara-gara orang bodoh. Kamu habislah. Ini Budi Santoso. nggak pura-pura lagi. Jadi, kamu mau melindungi Andi Saputra? Melindungi siapa? Aku kan cuma ngutangin sewa untuk kakak ipar. Rizky Pratama, kali ini kamu pasti habis. Ayah, Bu, aku nggak apa-apa. Boleh juga. Kamu tenang di saat genting. Juga punya akal. Jauh lebih baik dari adik iparku. Bro Rizky, gini aja. Ikut aku. Aku jamin hidupmu enak. Gimana? Bersama kamu menindas rakyat, menyusahkan warga. Jangan harap. Sialan! Dasar bocah sialan! Lepaskan! Mau aku suruh kakak iparku hajar kamu? Buktinya sudah hilang. Masih sombong? Nggak takut mati ya? Kok kamu tahu aku cuma punya satu cadangan? Budi Santoso, Andi Saputra. Kalian menindas rakyat. Kalian semua habis. Ternyata ada cadangan. Cari mati ya. Bilang, backupnya di mana? Kalau bilang, kamu selamat. Kalau enggak, kamu akan menderita. Brengsek! Budi Santoso, habislah kamu! Rizky, jangan bilang bisa kita balas atau tidak. Tergantung kamu ya. Rizky, nak. Kamu harus bertahan ya. Nanti Bibi minta maaf ya. Benar, asal kita jaga backup kita, mereka tak akan berhasil. Berani-beraninya! Semuanya! Serang! Kalian mau apa? Lepaskan aku! Andi Saputra, Budi Santoso. Kalau berani sentuh anakku, sampai selai rambut pun akan kubunuh kalian. Profes Hendra, kok belum sampai? Kok masih jauh? Berapa lama lagi? 10 menit lagi. Tenang saja. Orang-orangku seharusnya sudah sampai. Murid kesayanganmu tidak akan kenapa-kenapa. Tenang saja. Berani melawan. Nyawamu pantas. Cukup, cepat cari uangnya. Kalau sebelum siang uangnya belum ada, maka bunganya berlipat. 2.500.000.000. Paham? Aduh. Astaga. Yan tak punya hati. Yan mau membunuh kami. Tuhan, tolonglah kami. Pak Adil. Iya. Kalau mau uang, minta pada Rizky Pratama. Mereka yang terakhir. Kalau dia nggak tanda tangan, nggak akan ada masalah. Pokoknya uang ini, kami nggak bayar. Iya, kami nggak bayar. Aku berjuang untuk kalian. Kalian malah bilang begini. Rizky Pratama, kau lihat kan? Orang yang kau bantu ini hanyalah sekelompok tak tahu diuntung. Serahkan backupnya. Uangmu tetap utuh. Kak Andi ini adil kok. Aku membela keadilan. Keadilan hukum. Aku takkan kompromi. Omong kosong. Sampah sepertimu. Ku buat cacat, lalu ku buang ke selokan. Biar kau tahu rasa. Serang! Profesor Hendra, kamu di mana? Aku tak tahan lagi. Hentikan semua! Andi Saputra, Budi Santoso.
Kalian berdua bersekongkol, menindas rakyat. Sekarang mau pakai kontrak ganda untuk menipu rakyat. Menyerang anakku. Tak ada yang luput. Kelak, kalian akan membayar atas kejahatan kalian. Pak, aku nggak apa-apa. Di sini bahaya. Bawa ibu pulang dulu. Nah, mana mungkin ayah biarkan kamu hadapi bahaya sendirian. Ayahmu ini hebat kok. Profesor Hendra, kamu di mana? 2 menit lagi sampai. Oke, cepat. Ngapain bengong? Sudah bayar? Kalau enggak, bantu sini. Dasar payah. Nanti kalau cadangannya direbut, siapapun takkan berguna. Kalau jantan, maju! Andi, gini aja. Kamu sobek saja kontraknya. Anggap saja tak terjadi apa-apa. Kalau kamu tak suruh kami bayar, kami akan nurut padamu. Oke, kalau gitu, seret si brengsek ini ke sana. Uangmu tak mau sepeser pun. Kamu yang bilang ya. Tentu. Palsu. Kalian semua. Enggak! Nak, jangan pukul lagi. Cepat, bawa ayahmu ke rumah sakit. Keselamatanmu dan ayahmu sama-sama penting. Jangan takut. Aku bawa kamu ke rumah sakit sekarang. Tahan ya. Mau kemana? Urusan kita belum selesai. Kamu nggak bisa pergi. Hari ini, serahkan cadangannya. Atau kamu dan si tua bangka itu ikut mati bareng. Budi Santoso, Andi Saputra, kalian semua si imut. Si imut. Kejahatanku sudah banyak. Nggak masalah satu lagi. Bilang, serahkan atau tidak? Baik, aku serahkan. Jangan serahkan! Rizky Pratama! Kalau kamu serahkan buktinya, kita semua tamat! Jangan karena nyawa ayahmu, kita semua jadi berhutang 2 miliar lebih! Fajar benar. Rizky, kami juga kasihan dengan nasibmu. Aku nggak bisa bayar 2 miliar lebih. Dia sudah tua. Cuma beberapa tahun lebih awal, atau beberapa tahun lebih akhir. Tolonglah Pak, bantu kami. Boleh? Kalian ngomong apa? Aku kan nggak salah. Ayahmu mati ya sudah. Tapi kita masih harus hidup. Ya sudah saja. Rizky, aku dengar ya, luka kepala dan kejang pasti stroke otak. Di desa kita, ke rumah sakit jauh. Dibawa ke sana pun nggak akan sembuh. Cepat atau lambat, pasti mati. Jangan seret kita ikut celaka. Benar, paling-paling kita akan ikut berduka untuk ayahmu. Kita angkat jenazahnya dan antar ke kubur. Diam semua! Aku bilang jangan tanda tangan. Jangan tanda tangan! Kalian semua yang memaksaku. Sekarang, demi backup, kalian mau pakai nyawa ayahku untuk bayar salah kalian. Kalian masih manusia? Hati nurani itu berharga. Cukup! Walaupun kamu kasih backup ke Budi Santoso, kita tak akan lepasin kamu. Hari ini, terus saja jenazah ayahmu. Nak, ayahmu takkan bertahan. Ayah. Hidup lagi. Masih tak bisa lari dari takdir. Aku tetap tak bisa melindungi kalian. Aku tak percaya. Rizky Pratama, waktumu sudah tak banyak. Kasih atau tidak? Atau tidak kasih? Jangan! Rizky Pratama! Kamu harus mengorbankan keluarga demi semua! Jangan kasih! Kalian lagi ngapain? Baru turun mobil, sudah ribut. Tak kau malu? Budi, kok kamu di sini? Paman, aku kan datang menagih utang. Tapi ketemu warga bandel ini. Nggak bayar utang, malah bikin onar. Biar aku urus. Bukan! Paman Budi! Bukan seperti katanya. Dia bikin kontrak ganda. Dia tipu kami tanda tangan. Kami sama sekali nggak pinjam uang. Segitu banyak. Kita mau cari uang dari mana? Paman Budi, Paman harus belain kami ya. Pak Budi, kamu lihat. Kamu kan kepala desa kita. Kamu harus belain kami. Tolong kami. Ngomong apa sih? Diam semua! Rizky! Ayahmu kenapa? Aduh! Cepat ke mobilku, ke rumah sakit.
Paman, nggak bisa. Masih belum beres. Budi, baru ada yang lapor ke tim keamanan. Mereka suruh aku ke sini. Kalau sampai ada korban, aku juga nggak bisa belain kamu. Dasar bocah. Berani-beraninya lapor. Cari mati. Kak Ipal, kalau enggak, aku bawa dia dulu. Nanti kalau tim keamanan datang, kalian bicara aja sama dia. Jelasin aja, nggak ada masalah. Jelasin apanya? Tadi aku dengar kalian bicara. Buktinya masih di tangan mereka. Kalau buktinya tersebar, aku ikut kena imbasnya. Cepat ambil kembali buktinya. Bawa si tua itu ke rumah sakit. Atur saja diam-diam. Oke, Paman sudah bicara. Aku turuti maunya. Kalian dengar kan? Paman sudah bicara. Membela kalian. Asal hari ini kalian serahkan cadangannya, aku takkan tuntut. Sekarang, biar anak-anakku antar kalian ke rumah sakit. Biayanya aku bayar. Jangan gak tahu diri. Cepat serahkan barangnya, biar beres. Rizky Pratama, pikirkan baik-baik. Kalau berani serahkan, utang 2 miliar ini, semua kamu bayar. Kalau enggak, kami semua akan habisi kamu. Terima kasih, karena mengajarkanku keburukan manusia. Aku bersumpah, akan kubuat kalian semua membayar harganya. Paman Budi, cepat jalan. Antar kami ke rumah sakit. Ayah. Kakek. Budi Santoso, kamu gila? Paman, aku nggak gila. Tadi kita sudah sepakat. Dia serahkan cadangannya, baru kami antar ke rumah sakit. Cadangannya belum dikasih. Sudah mau naik mobil, mimpi. Benar, Rizky. Lihat ayahmu sudah begini. Menyerah saja. Kasih saja barangnya. Aku jamin. Mereka nanti gak akan ganggu kalian lagi. Mimpi! Tunggu Pak Surya dari tim keamanan desa dan Profesor Hendra datang. Kalian pasti tamat. Pak Surya? Kamu kenal Pak Surya? Kenal apanya? Kalau dia beneran kenal Pak Surya, kok bisa jadi begini? Dia cuma pamer nama orang. Rizky Pratama, sebaiknya kamu sekarang jangan melawan lagi. Serahkan cadangannya. Kalau enggak, kamu akan tahu rasa. Berani! Kalian ini jahat! Katanya aku jahat? Ada bukti? Nak. Buktinya ya? Luka di belakang kepala ayahku itu buktinya. Warga desa di sini saksinya. Tunggu Pak Surya dan Profesor Hendra datang. Jangan harap mereka bisa kabur. Fajar Setiawan. Bilang padanya. Bagaimana ayahnya terluka? Bicara! Ayahnya lagi jalan, lalu jatuh. Benar! Jatuh sendiri. Omong kosong! Kalian, sini. Bilang padanya, ayahnya. Gimana caranya terluka? Benar. Ya, kakek Pratama, dia jatuh sendiri. Aku lihat sendiri. Dia nabrak ujung batu itu. Langsung kejang. Iya, benar. Benar kok. Kami mau bantu, tapi anaknya nggak izin. Keadaan kakek ini, semua salah Rizky Pratama. Dia cuma mau warisan ayahnya, makanya begini. Iya, iya. Iya. Benar. Rizky Pratama, dengar baik-baik. Hari ini, meskipun kau nggak serahkan cadangannya, kau tak punya jalan kembali. Hari ini, kamu dan orang tuamu yang sialan itu lenyap bersama. Kok luka-luka begini? Siapa yang buat? Jadi kalian ini pembantunya ya? Setengah badan kalian sudah masuk tanah. Masih saja sombong. Sepatutnya, jangan ganggu pandanganku. Brengsek! Berani-beraninya. Beraninya main kekerasan. Apa kalian tidak takut hukum? Hukum? Di sini, kakak iparku itu hukumnya. Andi, tunggu. Kamu familiar ya? Kita pernah ketemu di mana ya? Kamu dari kantor keamanan? Benar. Ya, kepala kantor keamanan, Arif Utama. Sekarang, kera bawa korban ke rumah sakit. Yang lain, ikut saya ke kantor keamanan untuk diperiksa. Tidak mungkin. Pak
Pak Surya, tolong bela kami, Pak. Kami rakyat kecil, sudah bekerja keras seumur hidup. Sangat tidak mudah, baru bisa menabung sedikit, semua dicuri oleh si penipu yang jahat ini. Kami sudah tamat, sudah tak bisa hidup lagi. Pak Surya, tolong kami, Pak Surya. Iya, baru saja. Mereka juga memaksakan kami mengaku kalau Pak Pratama jatuh sendiri. Hampir tewas, bukan salah mereka. Sebenarnya itu anak buah mereka yang memukulnya sampai begitu. Iya. Anda dekat dengan Rizky. Anda pasti akan menolong kami. Ini semua karena mereka memaksakan kami. Kami tidak ada urusannya. Jangan pura-pura baik. Siapa yang benar? Pak Surya dan Profesor Hendra akan putuskan. Yang melukai saya dan orang tuaku, takkan ada yang lolos. Paman, aku nggak mau masuk penjara. Paman kenal banyak pejabat. Coba bicara baik-baik sama mereka. Biarkan kami pergi. Pak Surya, omong kosong. Dia itu cuma penipu. Apa? Palsu. Aku palsukan diri sendiri? Kamu gila ya? Yang telepon aku tadi, itu Komandan Keamanan Desa, Komandan Dwi. Dia bilang Pak Surya lagi nunggu di luar. Ngapain pura-pura? Si Imut ini ngelak kita ya. Kukira dia penyelamat. Ternyata cuma anjing ya. Percuma ngomong. Benar saja, serupa serumpun, sampah kumpul. Siapapun yang dekat dengan Rizky Pratama dan terlibat dengannya, pasti bukan orang baik. Rasain ayahmu mati. Biarkan saja. Beri dia pelajaran. Nyawa orang terancam. Kalian tega sekali. Apa kalian masih manusia? Orang miskin licik. Orang kaya berhati. Tanpa uang, apa masih penting jadi manusia? Dengar ya, hari ini, kalau Rizky Pratama tak serahkan cadangannya, ayahnya bakal mati. Kakak iparku belum bicara, jangan ikut campur. Dengar ya, hari ini cadangan ini harus jadi milik keluarga Santoso. Keluarga Santoso itu siapa? Hari ini aku di sini. Siapapun takkan ambil cadangan ini. Beraninya melawanku. Serang adik iparku. Hajar dia. Kalau mati, aku tanggung. Pak Surya, kalian ini brengsek. Kalian pasti mati. Dasar rakyat bandel. Dia ini pimpinan tim keamanan desa. Kalian cari mati? Berhenti! Buktinya sudah di depan mata. Masih pura-pura bodoh. Kalau dia pimpinannya, aku ini ayahnya. Paman, ngapain ngomong sama dia? Tak peduli pimpinan atau bukan. Hari ini, kalaupun Raja Langit datang, tetap kami hajar. Si Imut, pertolonganmu itu akan dihajar orang keluarga Santoso. Kalau tahu diri, cepat serahkan cadangannya. Kalau tidak... Kalau tidak, si Imut! Paling-paling hari ini, aku dan kalian mati bersama. Tunggu Komandan Dwi dan pemimpin asli datang. Akan kubuat mereka berlutut memohon. Baik, Paman. Kami turuti. Semua, berhenti! Berhenti! Mau berhenti! Komandan Dwi, kok datang sendirian? Pak Surya mana? Aku kasih kamu tugas untuk datang lebih awal dan selesaikan masalah. Kamu lagi ngapain di sini? Aku kan lagi selesaikan masalah. Komandan Dwi, salah paham. Warga desa kami punya utang. Sudah tertulis. Mereka malah mau nolak bayar. Mereka bikin onar, itu masih mending. Malah ada yang berani pura-pura dari Pak Surya. Aku baru mau urus mereka. Aku baru mau beri mereka pelajaran. Utang, malah bikin onar. Pura-pura jadi Pak Surya. Aku mau lihat siapa yang berani sekali berani begini. Dia yang pura-pura jadi Pak Surya.
Pak Surya! Hari ini jangan biarkan dia lolos. Yang kamu bilang pura-pura jadi Pak Surya, aku takkan membiarkannya. Kamu, pergi sana. Komandan Dwi, kenapa pukul aku? Memang pantas kamu dihajar. Pak Surya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak Surya. Pak Surya? Dia beneran Pak Surya? Aduh. Habislah. Tak apa. Pak Surya, ayahku benar-benar tak akan bertahan. Tenang. Ayahmu akan selamat. Bro Rizky, kita kan seumur hidup bersama. Aku melakukan ini semua karena dipaksa kakak ipar. Aku tak punya pilihan. Omong kosong! Kamu yang bilang kalau desa ini penuh gadis imut. Makanya aku datang. Lagian, yang salah kenal Pak Surya, itu dia. Kamu keterlaluan. Pak Surya! Pak Surya! Mereka bilang, Rizky Pratama tak mungkin seperti Anda. Makanya aku salah paham. Makanya aku lancang pada Anda. Aku kira Anda penipu. Jadi, karena Anda tak menunjukkan status, kalian bisa menindas saudara Rizky dan merajalela di desa. Kalian sampah masyarakat. Hari ini akan kubuat kalian tahu apa itu hukum dan apa itu aturan. Jalan, bawa mereka semua ke kantor keamanan. Bagus, Budi Santoso dan yang lain ditangkap. Utang kontrak palsu itu gak usah dibayar. Pak Surya, warga desa ini juga kaki tangan. Bawa mereka semua. Kamu ngomong apa? Rizky Pratama, dasar tak tahu diri. Kapan kita jadi kaki tangan? Jangan ngawur. Ini fitnah. Benar, kami juga korban. Kami tak melanggar hukum. Kenapa menangkap kami? Aku tak mau pergi. Rizky Pratama, jangan kira karena ada yang membelamu, kamu bisa berbuat sesukamu dan sembarangan menangkap rakyat kecil. Awas kamu! Kalian tak peduli perlawananku. Memaksaku teken kontrak licik, bahkan mengancam orang tuaku. Bukankah ini intimidasi? Aku merekam video, mau lapor ke polisi. Demi keuntungan pribadi, kalian paksa aku serahkan cadangan. Bahkan nyawa ayahku kalian jadikan ancaman. Bukankah ini sengaja mencelakai orang? Lalu, demi menghindari tanggung jawab, kalian bohong. Bilang ayahku sengaja jatuh. Demi menghindari, kalian bantu si brengsek keluarga Santoso untuk lolos. Semua ini, satu persatu, sudah kucatat semua. Sudah kubilang, kalian jangan harap bisa kabur. Jangan harap bisa kabur. Dendam ini, aku, Rizky Pratama, sudah kucatat. Rizky, kami hanya hilaf, terpengaruh fitnah. Lihatlah, demi persahabatan kita, tolonglah kami. Cukup! Omonganmu itu ucapkan saja di kantor keamanan. Rizky! Jangan khawatir. Ayahmu sudah selamat. Sisanya, kita yang urus. Orang-orang ini takkan kita biarkan. Benar. Kita akan selidiki tuntas. Siapapun yang terlibat dalam penipuan kontrak ganda akan dihukum berat. Pak Surya, Profesor Hendra, untung ada kalian. Kalau tidak, saya dan orang tuaku... Jangan bilang lagi. Hukum itu adil. Tak ada yang lolos. Yang melanggar hukum takkan bisa lolos. Sudah. Kembalilah dan temani keluargamu. Kalau ada perkembangan, kami akan hubungi langsung. Baik.
Ayah, Ibu, kali ini akhirnya aku bisa melindungi kalian. Ayah, Ibu, aku takkan biarkan siapapun melukai kalian. Kita bertiga pasti akan hidup bahagia. Kak Rizky, aku Rama Santoso. Apa kakak bisa ke balai desa untuk tanda tangan? Rama Santoso? Anak Pak Santoso? Kok dia telepon aku? Tanda tangan apa? Kak Rizky, ayahku salah sama kakak. Aku tahu, aku minta maaf atas namanya. Tapi desa sedang cari investasi untuk ekspansi pabrik di Bukit Belakang. Butuh tanda tangan seluruh desa. Kalau kakak sempat, mohon kembali sebentar. Kari investasi? Ekspansi pabrik? Kalian mau apa lagi? Kak Rizky, aku tahu. Tak peduli apa yang kukatakan, kamu takkan mudah percaya. Tapi investasi kali ini memang melalui prosedur resmi. Cukup tanda tangan warga desa. Besok pagi, aku tunggu di kantor desa. Lahan bukit belakang desa itu kering. Desa sudah lama cari investor, tapi tak pernah berhasil. Tiba-tiba berhasil sekarang. Pasti ada yang aneh. Aku harus hati-hati. Bagus juga. Kok kalian di sini? Memangnya aku harus di mana? Katanya petugas keamanan, aku sudah tua dan tak melakukan tindakan serius. Cuma diberi teguran, lalu kami dibebaskan. Kan kita ini tetangga. Cuma bentrok sedikit, itu wajar. Lagian ayahmu kan gak kenapa-kenapa. Kamu yang bikin besar-besaran. Jangan pikir kenal atasan, aku takut sama kamu. Aku bilangin sekarang, aku tak cari masalah. Kamu juga jangan ikut campur. Betul! Bang Rizky, ini kontrak ekspansi pabrik obat. Coba lihat, kalau aman, tanda tangani saja. Pabrik swasta, proses tender resmi. Nggak akan ada masalah lagi. Maaf. Kontrak ini aku tak bisa teken. Bukan. Kamu cari masalah ya? Rizky Pratama. Jangan kira aku nggak tahu apa maumu sebenarnya. Kamu cuma iri. Nggak bisa lihat kita bahagia kan? Dengar ya. Aku sudah tua. Nggak bisa dipenjara. Kalau nggak mau, ya sudah. Makin kesal dong. Bro Rizky, mu ini kenapa? Mereka marah padamu, tapi kami nggak ganggu kamu kan? Kenapa kamu suruh kami masuk? Betul. Nggak ambil tanahmu, nggak ambil rumahmu. Cuma pakai lahan bukitmu yang nggak dipakai itu. Pinjam 10 tahun, dikasih 200 juta. Segini aja nggak mau. Keterlaluan nih. Lagi pula, 200 juta ini bisa jadi saham pabrik obat. Setiap tahun dapat dividen. Siapa yang nggak mau kesempatan begini? Betul. 200 jutaku langsung ku investasikan. Ini kan investasi yang pasti untung. Lagi pula, pabriknya di depan rumah, jadi tenang. Betul, aku juga ikut. Bang Rizky, kalau ada pertanyaan, silahkan. Ini Ibu Sari dari pabrik kita. Dia wakil direktur pabrik obat kita. Proyek ini juga dia yang urus langsung. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Di kontraknya tertulis, pabrik akan membuang limbah obat. Seperti yang kita tahu, limbah obat harus diproses khusus sebelum dibuang. Kalau diproses salah, akan menyebabkan polusi lingkungan yang parah. Tuan Pratama, tenang saja. Kami akan urusnya. Saya jamin semua limbahnya sesuai standar. Jaminan tidak akan ada polusi lingkungan. Cih, kukira masalah besar. Cuma soal buang limbah. Jangan cari masalah. Cari masalah ya. Bukit belakangnya besar. Buang saja sembarangan. Ini juga masalah. Imut, dasar bodoh. Baru sekolah 2 tahun. Sudah sok suci. Memangnya pantas?
Ngapain semua? Kalian disuruh datang untuk tanda tangan, bukan untuk berkelahi. Kenapa? Belum cukup kenapa-kenapa ya? Mau masuk lagi ya? Ya iyalah. Dia kenal orangnya. Kita rakyat kecil, mana bisa melawan orang besar. Asal saja menuduh kita langsung dipenjara. Kalau tidak puas, Anda bisa lapor ke atas. Saya dan Pak Surya hanya bertemu sekali. Kalau benar seperti kata Ibu, saya punya kekuasaan sebesar itu, apa Ibu masih bisa di sini? Rizky Pratama, kamu sengaja kembali buat onar ya? Kamu nggak suka kita rakyat kecil senang ya? Dulu kamu bilang kontraknya bermasalah, kita terima. Lalu sekarang? Itu kan lahan bukit belakang yang sepi. Biar mereka saja yang urus. Kenapa kamu larang kita tanda tangan? Betul! Kenapa nggak boleh tanda tangan? Aku nggak peduli! Hari ini, kalau kamu nggak jelaskan alasanmu, kita nggak akan biarkan kamu pergi. Kamu ini benar-benar bikin semua jadi hancur. Kak Rizky, aku tahu dulu kita dua keluarga agak tidak akur. Tapi masalah ini, untuk kesejahteraan desa kita, nggak ngaruh ke tempat tinggal, juga nggak ngaruh ke pertanian. Bahkan bagi desa kita, bisa tambah pendapatan. Aku nggak ngerti, kenapa kamu nggak setuju? Saya sudah bilang, sisa obat ini akan merusak tanah dan mencemari lingkungan. Kalau parah, akan mengancam anak cucu kita. Tanggung jawab seberat ini, apa kalian sanggup? Anak cucu apaannya? Aku hidup sendiri, nggak ada beban. Siapa peduli anak cucu? Cepat tanda tangan, jangan basa-basi. Repot banget. Baik. Sing. Waktu itu, hanya berutang 2 miliar. Kali ini, langsung mengancam nyawa kalian. Saran saya, lebih baik simpan uangnya. Jangan sampai rugi besar. Nanti menyesal. Hei, kamu kan cowok besar. Kenapa nulis tanda tangan saja banyak omong kosong? Seperti cewek. Cepat tanda tangan nih. Nyah, desa kami juga nggak mau kamu. Benar! Kalian sekeluarga, jangan pernah kembali lagi. Biar nggak nyaman. Waktu itu cuma soal uang. Kali ini, langsung mengincar nyawamu. Sudahlah. Di kehidupan lalu, kami sekeluarga ditindas oleh kalian, para pengkhianat. Di kehidupan ini, kalian juga harus bayar nyawa. Semuanya, di kehidupan selanjutnya, jangan bertemu lagi. Bro Rizky, mau investasi? Warga desa, uangnya semua diinvestasikan ke pabrik obat kita. Investasi dapat dividen. Kamu ikut investasi juga? Iya, semua warga sudah ikut. Cuma kamu saja. Aku nggak tertarik. Baguslah dia nggak ikut. Baguslah. Biar nggak lihat mukanya dia UPS. Jijik. Betul. Aku nggak mau pas bagi hasil. Malah ketemu dia. Bawa sial. Betul. Lagian, 200 jutaku sudah kucampurkan. Aku sudah berusaha, sudah kuberi nasihat, tapi kalian gak mau dengar. Sampai rugi besar dan sakit-sakitan, kalian baru akan tahu betapa konyolnya pilihan kalian. Anakku sudah pulang. Mereka cari kamu apa? Gak ada apa-apa kan? Mereka nggak berbuat apa-apa kan? Gak apa-apa. Baru keluar dari sana, mereka gak berani macam-macam sama aku. Jadi, katanya mau bangun pabrik obat di bukit belakang. Minta kita pulang untuk tanda tangan. Lahan bukitnya disewakan. Itu kan bagus. Gak ganggu kehidupan desa dan bisa dapat uang tambahan. Gak perlu khawatir. Bagus apanya? Itu pabrik obat. Limbahnya itu gas beracun dan limbahnya. Kalau limbahnya nggak diurus, dalam beberapa tahun, seluruh desa kita akan hancur. Hah? Setegera itu? Jadi, Rizky, apa kamu sudah bilang ke mereka? Ini bukan main-main. Sudah aku bilang. Tapi apa mereka percaya? Orang seperti mereka nggak akan sadar sebelum kena batunya. Biar saja. Aku menantikan hari pembalasan. Pelan-pelan. Pa, Ma, kalau pulang kali ini, bawa saja dokumen pentingnya. Yang lain tidak usah dibawa. Kami sudah punya. Oke, anakku memang perhatian. Nanti kita berdua ikut anak kita saja nikmat hidupnya.
Wah, keluarga 3 orang ini kembali. Kalian tidak diterima di desa ini. Betul, cuma karena masalah sepele, kita dikirim ke pos keamanan. Untungnya, waktu itu cuma mengomel sedikit. Kalau sampai berkelahi, bukannya jadi seperti Budi Santoso itu, masuk penjara. Anakku, jangan meladeni mereka. Ambil petasan, lalu nyalakan untuk merayakan pindahan kita. Segera ke kota, tinggal di apartemen mewah. Benar. Anakku, abaikan saja mereka. Ya? Oh, kalian di sini? Oh, aku tahu. Kalian pasti dengar pabrik kami. Bagi dividen lebih awal. Kalian menyesal dan iri? Gak mau ikut investasi, kan? Jangan mimpi besar. Kami pulang kali ini untuk pindah rumah. Soal investasi, kami nggak tertarik. Betul. Gak tertarik. Menurutku belum tentu. Lihat. Baru setengah bulan. Pabrik obatnya sudah bagi kita 3 juta rupiah. Katanya, setiap setengah bulan kita dibagi uang lagi. Sayangnya, ada orang yang gak mau ambil kesempatan. Beri kesempatan investasi 200 juta, dia gak mau. Sekarang cuma bisa lihat saja. Rasain. Betul, 200 juta. Setengah bulan dapat 3 juta. Semakin lama, makin banyak. Keluarga kami putuskan untuk investasikan semua uang. Keluarga saya sudah pinjam, Bang. Kalau pinjamannya turun, aku investasi semua. Kalau gitu, kalian nggak takut uangnya sudah diinvestasikan, pabriknya bangkrut? Uangnya jadi sia-sia, nggak balik lagi. Ngomong apa sih? Pabriknya kan di belakang desa kita. Mana bisa kabur? Lagi pula, Bu Sari bilang, dividen bulan pertama memang sedikit. Di bulan-bulan berikutnya, dividennya makin banyak. Oke. Kalau begitu, Semua, tolong minggir. Anak ini kelihatannya nggak iri ya. Jangan-jangan kita salah lagi. Ada apa-apaan ya? Anak muda, masih nggak sabaran. Kamu ini harus belajar dari Rizky Pratama. Lihat dia, irinya sampai gila, tapi nggak kelihatan. Itu baru namanya jagoan. Kalau pabriknya kenapa-kenapa, pasti ulah Rizky Pratama. Kalau dia nggak bisa lihat aku sukses, biar dia mati tak berbekas. Benar. Biar dia mati tak berbekas. kalian memang selalu tak tahu malu. Untungnya sendiri. Kalau ada masalah, aku yang disalahkan. Kali ini, kulihat saja cara kalian. Pa, Ma. Ayo, kita berdua sekeluarga jalan-jalan. Jalan-jalan? Boleh. Kalau gitu, besok kita berangkat. Hebat juga si Bang Fajar. Baru beberapa bulan sudah beli mobil baru. Itu apa sih? Aku sekarang punya uang. Bayar DP-nya dulu, lalu pinjam ratusan juta, baru ambil mobilnya. Dengar ya, semua tabunganku kudaurkan ke pabrik obat Desa Sejahtera. Dividen sebulan, puluhan juta loh. Aduh, aku mana butuh uang segini. Aduh. Wah, pulang raya. Lihat orang itu, Wawan sudah beli Mercedes. Melihat kita jadi kaya, menyesal kan? Ngapain aku menyesal? Bisa dapat berapa? Itu kemampuan kalian. Hah?
Kalau menyesal, bilang saja. Kalau kamu bisa buat kami senang, kami sampaikan pada Bu Sari. Kami bisa rekomendasikan kamu, biar kamu juga bisa ikut investasi. Untung begini. Ngapain kasih tahu dia? Kalau dengerin dia, apa kita sekarang masih hidup enak begini? Dia itu cuma pembawa sial. Kebetulan, Pak Tiga mau ambil dividen di bukit. Nanti uangnya datang. Biar dia lihat, Pak itu pilihan yang benar. Biar dia iri saja. Gawat, cepat ke bukit, pabriknya disegel. Katanya limbahnya tak sesuai standar. Sudah ditutup, pengurusnya lari bawa uang. Apa katamu? Ayo. Mereka kabur. Siapa yang bayar utangku? Aku baru pinjam mobil. Aku pakai tanah dan rumah sebagai jaminan. Aku pinjam uang rentenir. Sekarang mereka kabur. Uangku gimana? Aduh, tabunganku. Uang pinjamanku habis. Dulu sudah kubilang. Mereka nggak mau dengar. Ayo, kita abaikan saja. Berhenti! Jangan pergi! Pasti kamu dan investor sudah sepakat dari awal. Sengaja menjebak kami, kan? Pasti kamu dendam sama kami. Kembalikan uang kami. Kamu harus tanggung jawab. Tolonglah. Itu, investasi itu urusan kalian. Aku cuma pulang untuk tanda tangan. Kok bisa salahkan aku? Kalau aku jadi kalian, aku langsung lapor ke tim keamanan desa. Cepat usut uangnya. Iya kan? Oke, hei, aku lapor ke tim keamanan desa sekarang. Tapi jangan kabur. Kalau nggak ketemu, kamu tanggung jawab. Jangan kabur. Ayo pergi. Berhenti! Buka mata besar-besar. Lihat baik-baik. Aku pengemis? Menghina aku? Bayar ganti rugi. Kamu gila, bilang bukan pengemis. Uangnya sudah diterima. Iya, kamu bukan pengemis. Kamu gila. Semua salah, Rizky. Dia tahu pabriknya bermasalah. Tapi masih suruh kita tanda tangan. Sekarang kita semua sakit. Cuma dia yang hidup tenang. Mimpi saja. Si imut, cepat halangi dia. Berhenti! Mau lari kemana? Akhirnya ketemu juga. Aku baru tahu aku kena kanker paru. Semua gara-gara pabrik obat sialan itu. Kamu nggak boleh abaikan kami. Biaya pengobatanku, kamu harus bayar. Kamu dan pabrik obat itu bersekongkol. Rizky Pratama, kamu punya hati nggak sih? Pabrik obatnya bermasalah. Cari saja pabrik obatnya. Ngapain cari aku? Kalau begini terus, aku lapor ke tim keamanan desa ya. Bukan gitu. Pabrik obat itu setelah buang limbah langsung kabur. Aku investasi 200 juta. Nggak ada sisa sepeser pun. Katanya ada dividen. Cuma dikasih 300 ribu. Sekarang nggak ketemu orangnya. Rizky, kamu kan kenal Pak Surya. Mohon dia, tolong bantu kami. Kembalikan 200 juta kami. Atau biaya pengobatanku, aku minta lebih sedikit. Begitu saja kan? Lebih sedikit. Ngomong apa sih? Kenapa aku harus bayar pengobatan kalian? Lagian, aku gak dekat dengan Pak Surya. Pabrik obat menipu kalian. Kalian gugat saja pabrik obatnya. Jangan memaksa aku. Hei, jangan pergi! Tanpa izin pemilik, kalian tak boleh masuk. Cepat pergi! Oke. Kalau gitu, ku nggak akan pergi. Aku nggak percaya, Rizky Pratama, kamu nggak akan keluar seumur hidupmu. Rizky Pratama, keluar kamu. Semuanya. Aku punya ide lebih baik dari ini. Mau coba?
Profesor sudah datang. Saya datang membawakan kasusnya. Ini kasus pertama Anda sejak lulus. Untuk masa depan Anda, ini sangat penting untuk karir pengacara Anda. Jadi, Profesor, katakan saja apa yang ada di pikiran Anda. Kalau dibilangin, kasus ini ternyata ada kaitannya dengan Anda. Masih ingat di desa Anda, pabrik obat di Bukit Belakang? pabrik obat ini kabur. Mereka yang bermitra sudah bayar DP, tapi barangnya tak sampai. Jadi sekarang mereka mengajukan tuntutan dan mengadili mereka. Dan kamu pengacara penggugatnya. Dan kamu pengacara penggugatnya. Menurut hukum kontrak, kasus ini pasti saya menangkan. Profesor Hendra, tenang saja. Kasus ini, saya pastikan menang dengan gemilang. Jadikan ini sebagai karier pengacara saya yang mulus. Baik. Saya masih khawatir karena masa lalumu kamu akan menolak kasus ini. Ternyata saya yang khilaf. Sidang 3 hari lagi. Saya tunggu kabar baiknya. Baik. Saya pamit dulu. Sering-sering ya. Baik. Hei bro, aku sudah balik. Kita ketemu yuk. Kapan kamu balik? Kirim lokasinya. Aku kesana sekarang. Yak! Agus. Hebat ya bocah. Lama tak jumpa. Kamu sudah berubah jadi pengacara yang matang. Bagus. Kak Agus, jangan sungkan. Tapi bukannya kakak dulu selalu di luar negeri? Kok kali ini mau kembali? Iya, mulai sekarang aku akan kerja di firma lokal. Katanya 3 hari lagi kamu akan hadapi kasus pertama. Bagaimana persiapannya? Buktinya lengkap. Pasti menang. Belum tentu dong. Bukan. Yuk, minum. Yuk. Gimana Rizky? Minum. Yuk, minum. Jangan pergi. Rizky. Adik, inilah pelajaran pertama karirmu. Jangan percaya orang di sekitar. Bocah, baru dapat kabar. Pengacara pihak terdakwa itu kakak tingkatmu, Agus Wijaya. Dia sangat hebat. Hati-hati. Apa? Agus Wijaya? Semua sesuai rencana. Akan kubuat namanya hancur. Sehingga takkan pernah sukses lagi. Kukira kamu nggak berani datang. Kenapa? Pelajaran dari kakak kelasmu. Nggak paham ya? Agus Wijaya, kamu pengacara terkenal. Buktinya sudah kuat. Kalian nggak akan menang. Kecuali target kalian bukan kasus ini, tapi aku. Kan ku bilang kamu pintar. Sayangnya, IQ-nya kurang. Di kehidupan selanjutnya, ingat pelajaran ini. Bukan semua orang bisa kamu kacaukan. Pantas saja. Kamu mau balas dendam untuk ayah dan sepupumu. Balas dendam. Menurutmu? Buat apa? Demi mereka ini. Masa depanmu hancur. Bagus. Jadi, kamu bisa belajar.
Jadi, investasi kalian dari awal hanya alasan untuk membangun pabrik. Kalian membangun pabrik di bukit belakang dan membiarkan mereka membuang limbah beracun. Warga desa investasi 200 juta, bisa dapat dividen dan jadi pemegang saham. Sebenarnya, semua ini hanyalah cara kalian untuk menipu uang. Selamat, kamu benar. Orang-orang gila itu padahal sudah janji mau bantu untuk bebasin ayah dan sepupuku. Tapi di tempat, mereka malah minta tambahan 50 juta. Mereka tak pantas hidup. Tentu. Segera kamu juga akan membayarnya. Kamu mau apa? Pengacara Rizky, katanya Anda sudah lama jadi tiran di desa ini. Anda memanfaatkan status Anda sebagai sarjana untuk menindas warga, benarkah? Anda bersekongkol dengan pabrik obat, menipu setiap keluarga warga dengan biaya investasi 200 juta rupiah. Sekarang pabriknya bangkrut. Biaya investasi 200 juta rupiah ini, Anda akan tanggung jawab? Limbah pabrik obatnya sangat parah. Lingkungan desa jadi tercemar. Banyak warga desa yang kena kanker. Sedangkan Anda malah menyewa pengacara lawan semalaman. Pengacara lawan itu merekam bukti kejahatan Anda. Bagaimana penjelasan Anda? Hari ini Anda harus jelaskan. Itu dia, si jahat ini. Menguntit darah orang, tak peduli nyawa orang. Kalian harus membelaku, itu dia. Orang jahat ini, dia pantas jadi pengacara. Saya minta semua orang cabut lisensinya. Kurung dia. Biar dia tak merugikan orang lagi. Pengacara Agus memang hebat. Jaringan yang rapi sekali. Hebat sekali. Bro, jangan sungkan. Bisa membantu Anda, itu kehormatanku. Anda bayar, saya kerja. Wajar saja. Dasar bodoh. Sudah dijual, malah bantu hitung uangnya. Kalian jadi begini, itu semua salah kalian sendiri. Semua, lihat ini. Rizky Pratama dan pabrik obat bersekongkol, membuang limbah beracun, membuat warga desa kami keracunan dan sakit. Bahkan banyak yang kena kanker. Inilah buktinya. Ya Tuhan, siapa yang mau bantu kami? Dilaporkan, di depan pengadilan, seorang pengacara baru terlibat sengketa dengan warga. Warga pun pingsan dan muntah darah. Rizky, kamu biasanya tenang. Kenapa hari ini? Berantem apa dengan mereka? Dan di depan wartawan TV pula. Buat masalah sebesar ini. Bisa jadi, karirmu akan berakhir di sini. Sebenarnya ada apa? Coba jelaskan pada dosenmu. Kamu berjuang belasan tahun. Sudah susah payah dapat izin praktik ini. Jangan sampai hilang begitu saja. Iya, apa Rama Santoso dan teman-temannya bikin masalah lagi? Dia memang bodoh dan konyol, selalu jadi angat orang lain. Kali ini pingsan lagi. Kalau semua salahkan kamu, di mana dong? Bu, Pak, Ayah, tenang dulu. Biar dulu. Sebelum itu, Pak, mau minta tolong dulu. Kalau kalian tak biarkan aku hidup tenang, kalian juga tak akan hidup tenang. Kali ini, aku akan membuat kalian lenyap selamanya. Memang harus kalian. Suruh Fajar gosok darah di mulut, lalu muntah darah dan pingsan. Bikin masalah besar. Kalau gini, lihat saja nasib Rizky Pratama. Ternyata pura-pura. Kok kamu di sini? Kalau aku tak datang, gimana kita bisa bicara? Kalau aku tak bicara, gimana kalian bisa dapat apa yang kalian mau? Aku benar kan? Rama Santoso, Agus Wijaya. Kalau bukan karena kamu yang langsung menjebloskan ayahku dan sepupuku ke penjara, siapa tahu kita bisa jadi teman baik. Aku tak mau berteman dengan orang sepertimu. Kalian langsung bilang saja, apa tujuan kalian? Apa yang kalian mau dariku? Jawabannya jelas. Tentu kamu yang harus tanggung semua biaya pengobatan kami. Lalu, bayar juga ganti rugi untuk trauma kami. Benar, bayar kami masing-masing 500 juta. 1 miliar. Blood bag-nya tak terpakai. Dia benar-benar muntah darah. Kayaknya polusi di desa terlalu parah. Mereka tak akan bertahan lama. Nanti akan wabah besar.
Jangan sampai mereka tahu. Kalau tidak, kita semua tamat. Harus cepat cari kambing hitam. Sangra, tentu. Kamu juga harus teken perjanjian, mengaku bersekongkol dengan pabrik obat, dan tanggung semua akibatnya, termasuk biaya pengobatan warga desa akibat pencemaran lingkungan. Gak masalah, kan? Kamu mau aku jadi kambing hitam? Jadi Sandra? Mimpi saja. Kamu juga berpikir begitu? Tentu. Selain itu, aku juga akan memanfaatkan hubunganmu dengan Pak Surya untuk membebaskan ayah dan sepupuku. Dan aku mau kamu mengaku sendiri, semua bukti itu semua kamu yang palsukan. Kalau tidak, aku akan membuatmu menebusnya seumur hidup. Takkan bisa bangkit lagi. Kalian dengar? Tujuan keluarga Santoso adalah membebaskan keluarganya. Tapi kalau aku setuju untuk bersaksi palsu, utang 2 miliar ini akan jatuh lagi ke kalian. Kalian yakin mau bantu mereka? Apa katamu? Enggak, jangan pernah. Rama, dulu kamu gak bilang begitu. Kamu suruh kami balas dendam ke Rizky Pratama dan minta uang darinya. Kamu gak bilang kita harus tanggung utang 2 miliar ini. Betul! Kamu suruh kami bersaksi palsu, kita sudah lakukan. Kamu suruh aku pingsan pura-pura, aku juga ikut. Sekarang kamu menyesal, gak adil kan? Dengar, kalian berdua, kenali situasinya. Kita semua seperkara. Kalau kami kena masalah, kelakuan buruk kalian akan tersebar luas. Cuma soal kalian memfitnah pengacara, salah fitnah saja sudah cukup buat kalian masuk penjara bertahun-tahun. Benar. Aku suruh kalian nurut. Kalian harus nurut. Aku suruh kalian apa, kalian harus lakukan. Cuma utang 2 miliar kan? Terima saja, kenapa? Tenang, aku akan suruh kalian bayar pelan-pelan. Aku bayar pakai apa? Nggak bisa, aku nggak setuju. Nggak setuju. Kalau gitu, terus di penjara aja. Aduh, apa salahku sampai begini? Baru keluar dari lubang, malah masuk lubang lain. Aku nggak peduli. Kalau kalian begini, jangan salahkan aku kalau bikin ulah. Kalian kira aku seperti Rizky Pratama yang bisa kalian mainin? Mau sombong di depanku? Jangan harap. Percaya nggak? Aku juga bisa masukin kamu. Bang Rizky, bagaimana pertimbangannya? Kamu mau kerjakan atau tidak? Kalau aku nggak mau jual, kalian akan hancurkan sisa hidupku? Tentu saja. Jangan lupa, sekarang kamu hanya nggak bisa jadi pengacara lagi. Kalau kamu masih nggak setuju, selanjutnya aku akan urus orang tuamu. Tentu, lama ini, kalau berani kerja di bidang lain, aku akan pakai semua koneksiku untuk mengusirmu. Kalau aku setuju, sisa hidupku juga hancur kan? Adik, jangan meremehkan dirimu. Kakakmu ini pasti akan membela kamu sekuat tenaga. Biar kamu kurangi masa hukuman, kurangi penderitaanmu. Setelah keluar, ku beri 200 juta. Cukup untuk sisa hidupmu. Bagaimana? Buat aku jadi kambing hitam cuma dikasih 200 juta. Dan katanya cukup untuk hidup. Kamu pikir aku bodoh? Jadi, mau atau tidak? Kalau nggak mau, aku langsung habisi orang tuamu. Biar mereka ikut mati bersamaku dan ayahku. Pergi. Aku pergi sekarang. Kita pergi bersama. Di kantor keamanan, pasti akan kuperjelas semua. Aku pasti takkan menuduh ayahmu. Kalau gitu, beres. Nanti ikut aku ke tim keamanan desa. Serahkan diri. Bilang saja, semua bukti itu kamu yang palsukan untuk menjebak ayahku dan sepupuku. Oh ya, soal pabrik obat itu juga kamu yang urus. Kamu ambil komisi. Kalau berani main licik, kan kubalas. Baik, aku tahu. Tenang. Kali ini masuk tim keamanan desa. Jangan harap keluar.
Pengacara Rizky, kudengar Anda murid Profesor Hendra yang paling disayang. Anda datang kemari untuk menyerahkan diri. Jangan-jangan gosip soal Anda terima suap pabrik obat dan mencelakai rakyat itu benar? Kudengar 4 bulan lalu, Anda mau ambil alih sewa lahan di desa sendirian. Anda bahkan memasukkan kontrak ganda untuk menjebak pengusaha yang menjadi perantara, yaitu Budi Santoso dan Pak Santoso. Benarkah ini juga? Ayah, kakak, kalian akan segera bebas. Kalaupun Profesor Hendra menyukaimu, memangnya kenapa? Murid kesayangan apaan? Di depanku, kamu tetap jadi pengecut. Bisa ku injak-injak. Berikan penjelasan! Jelaskan! Berikan penjelasan! Kalian di depan kantor keamanan, berisik-berisik. Jaga sikap. Cepat bubar. Petugas! Aku mau lapor! Rizky Pratama bersaksi palsu, menjebak ayah dan kakakku ke penjara. Dia juga bersekongkol dengan pengusaha licik, mencelakai rakyat. Aku punya bukti. Apalagi Rizky Pratama juga mau menyerahkan diri. Bagus. Baiklah, sekarang akan kubongkar kebenarannya. Rama, Agus, perlawanan akan dimulai. Kalian sudah siap? Saya, Rizky Pratama, melaporkan Hendra Santoso dan Agus Wijaya. Mereka berdua bersekongkol dengan pengusaha licik, berniat merusak desa dan menyengsarakan rakyat. Mereka juga menyuruh saya bersaksi palsu untuk melindungi ayah dan sepupunya. Saya punya rekaman sebagai bukti. Bisa dibuktikan kebenarannya. Beraninya berbuat di depan mata saya. Kalian gila. Jangan bergerak. Omong kosong, dia cuma ngawur. Dia sudah mengaku sebelumnya. Beraninya mundur di depan pengadilan. Jangan lupa, orang tua kamu masih di rumah. Hei, semua lihat kan? Kenapa? Orang tua saya ada di rumah. Jangan-jangan kamu mau menyuruh orang mencelakai mereka? Anak ini kenapa sih? Jangan-jangan dia cuma pura-pura. Tenang, pengacara Rizky. Kalau Anda difitnah, kami pasti akan membersihkan nama Anda. Benar. Sekarang ini negara hukum. Kejahatan mereka percuma. Kita butuh bukti. Putar rekamannya. Habisi mereka. Dasar si imut. Kamu ngomong apa? Rizky, ini jelas ulahmu. Aduh, siapa yang bisa membela? Siapa yang bisa membela saya ini? Benar, jelas kamu yang bersekongkol dengan pengusaha licik. Kita jadi begini gara-gara kamu. Cepat serahkan diri, kembalikan uang penyelamat kami. Kalau tidak, kita akan mati bersamamu. Aduh, kasihan kami para warga desa. Karena pabrik obat membuang limbah, lingkungan jadi tercemar. Kita jadi keracunan logam berat. Banyak yang kena kanker. Ini semua ulah Rizky Pratama. Aduh, siapa yang akan menolong kami? Kok bisa? Kok mereka nggak tertipu? Aneh, tiap kali aku nangis, pasti ada yang membelaku. Kok hari ini nggak ada yang peduli? Percuma. Yang hadir hari ini, semua itu wartawan. Caramu yang sok mencerita itu, trikmu itu, bagi mereka, sudah biasa. Jangan omong kosong. Aku nggak peduli. Hari ini kamu harus transfer uangnya. Kalau enggak, kamu akan dipenjara seumur hidup. Hah, betul. Kamu harus ganti rugi. 2 miliar. Jangan kurang sepeser pun. 2 miliar. Oke. Ganti rugi. Aku ganti rugi 20 miliar. Tapi setelah kalian mati, akan kubakar untuk kalian. Bukan kamu. Hei, dengar semua. Anak ini tak tahu diri. Berani melawan orang tua. Si imut yang mengutukku. Memangnya dia disakiti apa? Benar, waktu desa ini ada masalah, semua berkata di Krama. Dia yang bayar biaya pengobatanku. Kamu ini pelit sekali. Orang sepertimu bisa bantu rakyat apa? Bisa bantu rakyat apa? Masih bilang pengacara. Pengacara apanya? Benar. Aku punya bukti transfer. Masyarakat itu tidak buta. Siapa benar, siapa salah, mereka yang paling tahu. Tahu apanya mereka? Mereka cuma ditipu kalian. Pikirkan dengan baik. Rama Santoso. Kenapa dia mau kasih kalian uang tanpa alasan? Dia kasih kalian uang untuk menenangkan kalian. Biar kalian tak melaporkannya dan tak mengungkap triknya dengan pengusaha licik. Omong kosong. Benar, kamu itu ulat. Jadi lihat semua orang kotor. Dia benar-benar membantu rakyat. Kenapa di mulutmu dia jadi jahat, hah? Kamu si imut ya. Dia mainin kamu nggak sadar.
Lahan di bukit belakang desa kita sudah lama kosong. Kenapa setelah ada masalah langsung disewakan? Pabrik obat itu cuma alasan. Membuang limbah itu sengaja. Mereka sengaja mencelakai kalian untuk balas dendam. Ngomong apa sih? Kita nggak salah sama keluarga Santoso. Kenapa dia balas dendam ke kita? Bener, dasar, nggak bisa bohong. Kita nggak ada dendam sama Rama Santoso. Kenapa dia celakai kita, hah? Kenapa? Karena kalian menaikkan harga. Bapaknya masuk penjara tambah 5 tahun. Hah? Kok kamu tahu? Jangan-jangan benar-benar ulah Rama Santoso. Brengsek! Beraninya kamu! Kenapa kamu jahat? Dasar bodoh! Ngapain percaya dia? Dia yang memfitnahku! Jadi, pabrik obat ini dari awal hanyalah penipuan. Kamu izinkan perusahaan licik di lahan bukit belakang. Tujuannya agar mereka bebas membuang limbah beracun. Dan warga desa yang investasi ulang, yang terlihat dividen 200 juta, sebenarnya itu cara kamu menipu. Hebat, tebakanmu benar. Orang gampang berubah itu memang pantas. Padahal sudah janji mau bantu ayahku dan sepupuku bebas. Tapi di tempat, malah menaikkan harga. Minta 50 juta per keluarga, baru mau membela mereka. Orang serakah seperti mereka memang tak pantas hidup. Baik. Benar, karena semua sudah tahu, aku tak akan pura-pura lagi. Kalian semua kena kanker. Hampir mati. Kalian semua tunggu saja masuk neraka. Beraninya kamu! Ayahmu masuk! Itu pantas! Dia duluan pakai kontrak licik untuk menjebak kami! Kenapa kamu balas dendam? Karena kamu itu anjingku. Fajar Setiawan. Aku tadinya mau memaafkan kalian, tapi kalian seperti kutu yang menyebalkan, menggangguku, membikinku jijik. Hari ini, tak ada yang bisa kabur. Bro Rizky, kami semua dipaksa. Semua karena Rama. Rama yang memaksakan kami. Ampuni kami. Aku sudah beri kalian banyak kesempatan. Tapi kalian malah makin parah, mengganggu hidupku. Aku mau lapor dengan nama asli. Waktu itu di depan pengadilan, dia menelan paket darah, pura-pura pingsan, dan muntah darah. Karena itu, izinku sebagai pengacara dicabut, dan aku jadi sorotan negatif. Paman, aku akan tuntut dia atas fitnah dan penipuan. Aku akan membuatnya hukuman seumur hidup. Rizky, aku salah. Aku sungguh salah. Rizky, aku salah besar. Rizky, ampuni aku. Aku mohon. Bro, kamu bukan salah. Kamu cuma takut. Aduh, Rizky. Lihat, aku sudah tua. Aku mana sanggup dihukum penjara. Kita kan tetangga. Ampuni aku. Ampuni kamu, mimpi saja. Tapi kamu benar di satu hal. Kamu sudah tua dan lagi kena kanker. Bisa lolos dari penjara, tapi sisa hidupmu takkan enak. Gunakan sisa hidupmu untuk menebus dosamu. Jangan, Rizky. Rizky, kamu nggak bisa biarin Bibi mati, kan? Tolong aku. Kamu kan sukses sekali. Kamu pasti kaya. Tolong aku. Aku mohon. Tolong aku. Agus, kamu seorang pengacara, malah memfitnahku dengan cara kotor. Masalah ini, kamu jelaskan sendiri pada paman. Jangan adik, kita kan dulu akrab. Kamu nggak bisa jeblosin aku. Aku pengacara. Kalau ada catatan ini, izinku akan dicabut. Kamu tahu aku berusaha keras hanya untuk menjadi pengacara yang baik. Kakak. Kamu mana mau jadi pengacara yang baik? Kamu itu mau jadi pengacara kaya. Katakan, kali ini keluarga Santoso memberimu banyak uang, kan? Serahkan semuanya. Nanti, kamu akan dihukum setimpal. Bagus. Sangat bagus. Kalaupun kamu menang kali ini, lalu kenapa? Sudah kubilang, harus nurut sama aku. Kalau enggak, orang tuamu habis. Aku mati pun tak apa. Orang tuamu ikut mati bareng aku. Kamu pikir aku tak punya siasat? Tapi makasih ya. Kamu menambah tuduhan pembunuhan dan penculikan. Kali ini, kamu bisa tenang masuk penjara. Maksudmu apa? Maksudnya, kamu bayar orang untuk membunuh. Pembunuhnya sudah kutangkap. Nanti kamu akan dihukum berat. Enggak mungkin.
Jangan-jangan kalian benar-benar sudah siap. Sebelum pergi, Rizky meminta saya menjaga orang tuanya. Makanya kami sudah siap. Soal kamu menyewa pembunuh, kali ini dosamu terlalu besar. Pengacara Rizky, saya sudah tahu kejahatan mereka. Tenang saja, hukum pasti akan memberimu keadilan. Soal mereka, pasti akan dihukum oleh hukum. Makasih semuanya. Ayo. Hari ini ulang tahunmu. Minta doa. Minta doa dulu. Di kehidupan ini, aku akhirnya berani melawan penindas, melawan pengkhianat dengan kecerdasan, membuat mereka dipenjara, menuntut keadilan untuk diri dan orang tuaku, juga mengubah masa depanku. Selamat ulang tahun, Nak. Ayah, Ibu, makasih ya. Semoga senang selalu, Nak. Kami salah. Rizky, aku menyesal. Harusnya aku dengerin kamu. Aku...